3, 2, 1. Welcome back everyone, balik lagi bersama gua Yoshi Dan gua Bobby. di Hito Talk. Yeay, kembali lagi di segmen Orbit. Segmennya kali ini adalah Orbit. Kalau bagi kalian yang nggak tahu Orbit itu apa, Orbit itu adalah Obrolan binatang. kali ini kita bakal jadi binatang ya. Karena yang ngomong bukan orang di sini. Oh my god! Wow! Kenapa binatang? Karena Ya, kita mau berkata-kata kasar soal benar. game yang baru rilis nih sekarang nih, baru rilis tanggal 6 April lalu. Jadi Gravity Game Hub ngerilis sebuah game mobile, bukan game mobile lebih tepatnya cross platform game RO ya, Ragnarok. Buat yang kalian dulu pernah main di kalau versi jadulnya ada Ragnarok online yang di PC. Terus habis itu ada yang lagi Ragnarok 2 tapi fail ya hitungannya ya. Dan ada lagi ini kalau di HP kemarin yang Ragnarok Eternal Love ya. Love. Terus ada ROX dan sekarang Ragnarok Origin atau Ragnarok Online Origin ROO ya. Origin tapi nggak original. Udah mulai nih gua ngomong-ngomong kasar nih. Originalnya kenapa tuh bang? Originalnya Kenapa nggak original? karena ya buat gua udah nggak mirip lah. Mirip sih, tapi maksudnya sesuai ya karakter gitu sama, tapi dilihat dari gameplaynya udah menurut gua sih ya udah beda lah. Oh ya, ini by the way kita udah dapat akun ya, buat akun yang dipinjemin ya buat kita ngecek gamenya kayak apa ya. Dan kita tadi udah sempat ngikutin apa aja tadi ya. Tadi ada Guild League, ada event yang berantem lawan monster, Time Space Anomaly, sama satu lagi event masak-masakan gitu, lupa deh namanya apa ya. Ya pokoknya ada eventnya. Jadi di sini di game ini agak ini ya mungkin kalian tidak tidak asing gitu ya dengan konsep yang namanya event yang terpaku pada hari tertentu gitu kan. Kayak misalkan arena di hari Rabu gitu kan, Guild League di hari yang tadi baru disebut ya tempur antar guild itu ya di hari Selasa dan hari Kamis dan hari Sabtu gitu kayak. Jadi tiap hari ada jadwalnya untuk melakukan hal-hal tertentu dan hal-hal ini harus dikerjakan. Event-event ini kalau kalian mau karakter kalian cepat level up atau cepat bisa di-upgrade kekuatannya. Itulah kenapa gue bilang udah nggak original. Ya ini sudah sangat Konsepnya berubah dari Ragnarok dulu sama Ragnarok sekarang itu udah beda. Iya, tapi ada sih sebenarnya kayak ini Yos. Zaman dulu itu kan ada yang namanya Guild War. War of Emperium itu kan ya, Iya. dan itu kan memang hanya di WWE. hari-hari tertentu saja kan. Ya. Hanya misalkan Kastil Arunaveld sama yang di dekat arah-arah kotanya Reckenberg waktu itu namanya. Kota yang teknologi gede itu ya, pokoknya itu kastil-kastil yang dibuka hari Rabu, terus ada kastil-kastil yang dibuka hari Jumat, dan ada kastil dibuka hari Minggu saja. Biasanya yang jadi inceran tuh yang hari Minggu tuh kastil Geffen ya. Given. Karena di kastil tersebut bisa untuk bikin god item gitu ya, gitulah, ada hal-hal yang kayak gitulah. Tapi menurut Yosi gimana nih? Menurut lo gimana Yos? Yang selain itu gimana yang nggak terlalu original? Kalau gue ngelihatnya itu udah platformnya pertama udah beda ya dibandingkan dulu. Soalnya cross platform kan soalnya kan ya. ya ini emang satu, ini lebih, walaupun ini di PC ya, ini lebih ngikutin buat HP. Itu pertama. Yang kedua, grafiknya sih ya bisa dibilang oke, tapi maksudnya itu kehilangan identitasnya sebagai RO itu juga iya. Soalnya kalau RO dulu kan platformnya kayak 2.5D ya. Iya kayaknya gue nangkep deh maksud lo deh Yos. Nah, kalau yang sekarang itu kalau dilihat kayak game MMO zaman sekarang tuh kayak, atau game MMO zaman dulu deh. Kalau mau di compare itu kayak Luna gitu-gitu. Jadi karena rasanya udah bukan RO lagi gitu loh. Iya, maksudnya salah satu romantisme atau hal yang bikin
orang-orang tertarik main RO itu karena grafik cel shaded yang 2.5D itu kan ya, yang apalagi masih anime-ish gitu kan ya. sekarang Ragnarok udah berapa kali ngeluarin versi barunya mereka, iya. yang dimana komunitasnya tuh ekspektasi yang kurang lebih hampir sama kayak Ragnarok yang pertama original itu. Iya. Tapi ternyata yang sampai sekarang banyak yang kecewa gitu. Jadi kayak Termasuk gue. kayak ini ya, apa, ekspektasi untuk agar ini bisa jadi sesuatu apa ya, rebirth dari good old times-nya Ragnarok tuh jadi hilang total ya. Coba kita sembari main aja kali ya. Nah, kalau dilihat ya, Sempit. pertama satu berantakan ya. Ini mungkin karena balik lagi karena ini cross platform, ini harus disesuaikan dengan HP juga. Iya, optimal. Mungkin jarak HP segini juga kali ya. Ya kurang lebih kan HP kurang lebih kayak gini ya. Karena kan Jadi, toh di daerah sini tuh kita bakal Iya. di sebelah kanan bawah sama kayak di kiri bawah, kanan dan kiri bawah ini kita bakal tutupan jempol kan ya. Iya. Makanya area yang dikasih lihat hanya segini doang nih. Jadi dan ini kesannya sempit, ngerti nggak sih? Kalau Ini- kita mainnya di PC ya, Coba ini ini bukan ini gue coba ini ya, hide semuanya nih. Nih gue coba hide. Nah kira-kira kita masih dapat segini nih. tetap aja Masih berasa ini ya, penuh, crowded ya. crowded. Kita- Kalau kita bandingin sama RS sebelumnya, kita lihat deh. Coba kita ke ini sebentar. Oh ya, RO ini ya. RO zaman dulu ya. Ini gua ini sebentar. Gua ganti dulu. Shot magic. Nah, Wah, loh? DC. DC. Tolong. Ragnarok yang zaman dulu clean. Oh, masih. Kalian lihat sendiri skill di sini biasanya ya orang zaman dulu tuh di sini naruh skill. Naruh Row 2-nya itu item. buat switching kan ya. Row 2 item, row pertama skill. Karena skill banyak yang kita pakai. Dan lihat jaraknya itu semua dari kiri, kanan, bawah. Masih enak itu ya maksudnya jauh. ya. Jadi Karena memang desainnya desain PC ya iya, satu ya. itu pertama. Jadi kalau kita hunting atau grinding, view yang kita dapat tuh luas. Kalau yang tadi view-nya itu sempit. Ini dari gue pribadi dulu ya. Ah. Ini kan memang tampilan yang lebih enak buat dilihat ya gitu ya. Karena kan gue juga seorang yang lebih suka main game di PC daripada di HP kan ya. Tapi kalau menurut gue ya pribadi ya, accessibility alias kayak Balik akses lagi, ke orang ke IP PC. ini, ke Ragnarok ini kan, franchise ini, karena adanya cross platform dari PC dan HP, itu jadi bikin yang mau main RO jadi makin banyak gitu loh. Dan mungkin mereka yang udah main Origin merasa pengen coba dong lihat Ragnarok yang aslinya kayak gimana gitu kan ya. Dan itu kan naikin player base atau kayak naikin hype buat RO yang lama lagi kan ya. Ya, ini masih jadi timeless jatuhnya, masih nggak mati-mati gitu. Iya, tetap. Jadi kan kalau bagi kalian player lama pasti udah cinta kalian, menurut gue ya, cinta kalian pasti ini udah nggak bakal kemana-mana. Susah sih ya, maksudnya kayak apa ya? Dan untuk kalian yang player baru, game barunya seperti ini yang cross platformnya gini, game lamanya yang kayak gini. Iya, soalnya ini buat perbandingan aja makanya gue downloadin yang lama, yang gampang downloadnya. Iya sih. Ini private server nanti kalau ada yang mau nanya nanti komen aja di private server, nanti kita kasih tahu private server apa. Tampilannya menarik ya. Coba mau lihat dong itu skin-skin dari orangnya. No, kalau skin ya, kalau ini kebetulan di private server jadi kalian lebih banyak Customization. opsi, lebih banyak opsi untuk customization karakter kalian. Itu tapi gini loh maksud gue Yos, biarpun ini udah game jadul ya, tapi grafiknya tidak seburuk itu loh maksudnya loh. Iya. Untuk Menurut gue ukuran timeless, dan ini masih apa ya, masih maksudnya proper. Iya proper karena masih 2.5D gitu loh. Masih apa ya, rasanya tuh masih Masuk kategori game sekarang masih bisa masuk. menjamin gitu loh maksudnya. Mungkin tapi point and click gitu Iya, udah nggak. nggak semua orang mau lah ya maksudnya ya. Point and click itu ya Apalagi game sekarang zaman sekarang juga udah terlalu apa ya, mainnya udah di kalau yang PC udah pasti di keyboard ya SD. perkembangannya terlalu masif sih. Maksudnya kayak ketika kita ngomongin game dengan grafik misalkan kan ada ya orang yang mau main game karena grafiknya bagus kan ya. Ya, Kita udah ngomongin game-game yang saingannya maksudnya udah game-game triple A ya gitulah, atau banyak.
game triple A ternyata ujung-ujungnya gacha juga gitu kan, banyak gitu kan ya. Anyways, gimana Yos menurut lo jadi kayak soal apa namanya yang nggak bisa ditranslate dari RO zaman dulu nih, kalau in a nutshell apa nih kira-kira nih ke RO baru sekarang ini? Atmosfernya sih, Feelsnya ya? feelsnya lo nggak bakal dapet kayak gini. Karena kita lihat aja sampai sekarang RO udah remake berapa kali. Oke. Dan walaupun ada yang keluar di HP, yang keluar di ini, orang larinya bakal kemana lagi? Banyak karena server online yang dulu udah nggak ada, larinya kemana? Private server, karena pengen balik lagi ke game. Pengen punya feel, merasakan feels yang zaman dulu itu lagi. Iya. Dan itu komunitasnya masih banyak loh. Cukup gede sih maksudnya ya. Karena ada kalau ini bisa buka browser nggak ya Yas ya? bisa Maksudnya mau di-add di sini gitu loh. di-add aja. Gimana? Ada banyak juga maksudnya komunitas dari orang-orang yang sangat cinta terhadap Ragnarok itu tuh, mereka sampai bikin database dari Database dan private itu server yang private servernya ada. ada berapa banyak? Ini bahkan ada baru-baru lagi loh maksudnya loh. Selalu di-update. Karena banyak orang yang cinta RO gitu, RO mereka klasik. bikin RO private server mereka sendiri. Tapi ada satu hal yang gue kurang suka terhadap komunitas private server ini. Apa tuh? Jadi nggak tahu ya di negara lain apa terjadi juga apa enggak, tapi di Indonesia banyak orang yang bikin private server itu tujuannya hanya murni untuk nyari duit doang. Oh ya. Karena mereka tahu orang-orang yang main RO itu rela ngeluarin duit kalau mereka udah suka sama private servernya gitu. Benar. Dan ketika udah money oriented kayak gitu, ya hal yang sama pun yang sering kita keluhkan terhadap game AAA juga kejadian juga terhadap private server ini. Jadi intinya ya pintar-pintar lah pilih private server. Kalau gue nih, kita lihat bandingannya sama yang sekarang. RO baru, kalian main harus gacha. Oh sama ini, sama RO yang zaman sekarang ya, atau private server yang di Indonesia ya ini, tapi nggak semua ya, tapi kebanyakan yang gue lihat ya. Private server di Indonesia yang dibuka itu ya, mereka isinya tuh rata-rata bukan player RO juga sekarang ini belakangan. Jarang maksudnya kayak orang-orang yang benar-benar cinta RO dan nyari-nyari RO yang bisa ketemu. Yang paling sering justru jadinya adalah price hunter. Karena saat RO private server dibuka di Indonesia biasanya ya, siapapun itu ya, mereka bikin door prize kayak ngasih PC, ngasih motor gitu, serius loh gitu. Pokoknya prasyaratnya yang kayak gitu lah, atau voucher GoPay 100.000 gitu. Prasyarat kayak cepet-cepet level base level 99 untuk ganti job gitu kan ya misalkan ya. Dan setelah mereka dapat hadiahnya, udah servernya sepi lagi gitu. Itu jeleknya sih, RO kalau sebuah game yang berkembang sebegitunya, player base-nya pun berkembang, jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa di player base itu ada sisihannya di mana player-player yang isinya cuma gitu-gitu doang. Bukan mau nyari teman main atau bukan cuma nggak suka main, cuman emang mau nyari duit atau nyari prize doang gitu. Itu ada, tapi paling nggak fun-nya lu masih dapat. Fun-nya masih apa ya? Kalau gue ya sebagai pecinta RO lama. Kecuali kalau misalkan yang bikin private servernya emang jahanam aja sih, emang tengik aja sih maksudnya ya. Soalnya kalau kita lihat nih gini, game yang sekarang Origin, banyak banget gacha sistemnya. Iya, oh ya kita bisa lihat tuh di gacha sistem yang sekarang. Nah. Oke, kita cek di ini kali ya, monetisasi di game ini ya. Nah. So far kita udah ngecek di game yang Origin ini ya, di akun ini. Dan so far kita menemukan ada 1, 2, ini dihitung 2 ya Kak. Ini dihitung 1 ya, karena ini sama-sama gacha kartu kan ya ujung-ujungnya. Oh by the way, kartu sekarang digacain. Terus ada lagi tadi mana ya? Oh ini event nih, ini eventnya juga mana ya tadi ya? Nah ini eventnya juga gacha nih. Iya. Buat dapetin kostum baru, headgear baru gitu ya. Gacha apa lagi ya tadi? Oh tadi ketemu ini. Mount. Untuk dapetin item-item mount ini nih, ini hanya muncul di mystery shop yang bisa di refresh gitu kan ya.
di refreshnya pakai item spesial yang hanya bisa didapat kalau misalkan kita ini apa namanya beli paketannya gitu ya. Ini kita coba aja ya refresh ya. Misalkan kita pengen beli si bahan si mountnya ini nih. Hugging bear. Nah, bisa nggak sih kita langsung beli? Bisa nggak bisa sih jatuhnya ya, karena kita misalkan pengen item Hugging Bear tadi nih. Iya. Ini kan nggak ada ya. Berarti kita harus refresh dong. Kita pakai ya, kita tes aja ya. Masih nggak ada. Mau lagi kali ya? Kita cari lagi kali ya. Kita coba refresh kali lagi. Dua kali lagi. Iya. Bisa 2 times itu ntar Iya. kalau nggak salah ini naik. Jadi ini Iya. jadi pakai kupon 1 lagi gitu. Jadi 2 gitu. Kita tes lagi kali ya, coba kali ya, masih bisa nggak ya? Pengen bear nih. Wah nggak ada, Nggak tapi nongol. tiba-tiba muncul nih, set. Pandagoka. Kita ini mount juga nih, tapi ini beli langsung. Sekarang juga nih. Ini langsung. Duh. Tapi Gimana ya maksudnya ya? Mahal loh kalian gini. harus top up Mahal loh. Tadi 5.000 ya? 5.000. 5.000 berarti At beli. least Enggak, ini Ini. ada nih. Ini kayak yang murah aja kita ya. 1 juta. $100 ditambah 200. 100. 200 ada nggak? Ini 200 aja nih. 200. Iya. $5. Ah. $105. 104 dong. Kan dia. Oh iya, ini karena ini dibuletin ya. Iya. Iya, $105 Heeh. kurang lebih. Nah, $105 kalau kita rupiahin Mm-mm. Iya, bisa. sih. berapa? Iya. 1, Dan mereka lima. mereka ngasih ini loh, mereka ngasih opsi kayak gini loh. Ini udah aktif nih, ini kita nggak tahu ini akun siapa ya, tapi kayaknya yang punya akun ini kayaknya dia berlangganan, ada subscription-nya juga. sama kayak sini. Ah, berarti. mirip-mirip. Tapi ya gitu. Ini ada Gacha. subscription. Dan ini subscription-nya menggoda banget loh, maksudnya XP plus 30%, auto restart XP ditambah 30% gitu ya. Maksudnya Iya, ini cash. mendorong orang banget untuk membuat pembelian-pembelian kecil yang lama-lama akhirnya menggunung. Iya. Heeh. Nah, Oh tadi satu lagi tuh, sorry ya, apa? gacha pet kayak biasa. Aduh, sohe. Sekarang gini. Ini salah satu poin Heeh. yang berubah banget dari Ragnarok sebelumnya. Iya. Karena apa? Satu, sekarang Heeh. zaman dulu sama zaman sekarang ya. Hmm. Kalau sekarang game, Heeh. kenapa semua banyak yang digacain? Satu, Heeh. biar developernya itu dapat uang. Iya. Pertama. Microtransaction selalu terbukti Iya. ngasih profit tergede sih dibanding Nah. subscription-nya monthly gitu kan. RO awalnya dulu kan cuma gitu ya. Beli RO. beli kartu kayak voucheran gitu kan ya. Untuk main game. Ah. Untuk main gamenya Untuk dulu. mengaksesnya iya Akses benar. main gamenya. Jadi dulu RO zaman dulu tuh, kalian belinya kartu. Kartu itu misalnya durasi. 30 hari, 30 hari, ada yang jam. 2 minggu, seminggu, sama yang jam ya 8 jam, Jam, atau berapa gitu, cuma 5.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kalian beli kartu untuk mainin itu game. Itu limbah kartonnya banyak banget ya, Limbah Bro. karton banyak banget. Nah, tapi mereka juga tetap punya cash shop. Iya. Cash shop itu selalu ada, tetap ada. Tapi bedanya sama yang sekarang, semua modelan kayak pet gitu semua sekarang yang sekarang tuh digacain. Kalau dulu enggak. Itu kalau nggak salah ya Yos, awalnya itu kenapa mulai ada cash shop ya, lebih tepatnya karena pemasukan mereka sangat menurun akibat minggu-minggu pertama Ragnarok rilis kan mereka sistemnya subscription untuk akses gamenya kan ya. Itu langsung dihack sama Oh ya, banyak yang ini. langsung Athena muncul. Iya. Athena. Itu base dari seluruh apa bisa dibilang Athena tuh base-nya untuk ngebikin private server yang ada pada Ya, sekarang ini pada sih. sekarang ini. Jadi gimana ya ngomonginnya, kayak kita nggak kita juga bilangnya kalau itu kan kriminal ya sebenarnya. Iya, tapi apa ya? Itu bikin orang jadi punya akses ke game yang bagus ini gitu loh. Iya. Itu kan itu private satu. server kan ya. Bentuk kritik juga bisa sih, tapi ya itu masuknya kriminal sih. Iya. Tapi kan itu kan urusannya si Ya. yang punya Ragnarok sama yang Athena. Nah, Athena. iya Athena. Nah, tapi problem gua adalah sekarang yang tadinya di game itu nggak perlu digacha, sekarang harus digacain. Iya, apa ya? Contoh pet. Kalau zaman dulu pet
nggak perlu gacha. Kalian tuh ada itemnya, itu dropan tapi ya, bukan gacha. Kalian nggak perlu beli, kalian farming aja, dapat dropannya. Jadi tiap monster itu beda dropannya. Kalian dapat dropannya, kalian bisa itemnya itu bisa jadiin monsternya itu balik ke telur. Nah telur itu nanti kalian masukin inkubator, jadi pas pecah telurnya menetas, jadi pet kalian. Oh iya. Jadi dulu malah transaksinya player antar player. Sama ini sih, kalau monetisasi zaman dulu adalah mungkin either kosmetik atau kayak penambahan power yang signifikan gitu Itu kan ya. kartu kan Atau drop rate-nya dulu 0,1% bro. Gitu. terus bisa beli Death Branch atau beli Death Branch biar bisa nge-spawn MVP-nya kayak gitu kan contohnya kan ya. Kalau sekarang ya model monetisasi yang terjadi di game ini adalah upgrade semacam kayak misalnya pet level S kayak gini, atau kayak misalkan beli chance untuk misalkan equipment petnya, atau misalkan untuk kayak naikin Semuanya pakai duit. level ini. Kalau mau cepet iya pakai duit gitu kan ujung-ujungnya ya maksudnya. Bisa sih kalau hoki sih, tapi susah. Dan gini, model monetisasi yang terjadi adalah bukan untuk dapat boost power yang signifikan gitu jadi langsung di Kosmetik atas, tapi Sekedar kosmetik. kalau sekarang ini ya jatuhnya ya itu jadi semacam pembelian yang diwajibkan, karena kalau enggak karakter kita nggak akan bisa Progress. grinding atau war dengan efisien. Jadi bulan-bulanan doang kayak gitu loh. Heeh. Jadi kayak ada urgensi yang dibuat gitu yang tadinya nggak ada jadi dia ada-adain gitu loh. Mengenai ya. Jadi ya gitu. Menurut gue, entar itu nanti di kesimpulan aja. Nah, Tapi menurut gue ini game cuman buat nyari duit. Ajang nyari duit bagi developer. Iya. Kalau ini kita coba gini kali ya, apa namanya? Combatnya kali ya? Iya, sembari combat untuk yang ini. Kita bisa cari MVP sih kalau mau sih kayaknya ya. Kalau yang kalian Oh ini MVP sekarang dijadwalin, ada jadwalnya sekarang. kalau dulu kan spawn per berapa jam ya setiap tempat. Antara nunggu apa namanya? Kalau ini sih gua rasa MVP masih kurang lebih sama lah. Karena emang jam nongolnya atau jam spawnnya itu kalau dulu bukan jam spawn ya kalau dulu ya. Kalau dulu setelah itu MVP mati, selang berapa menit baru dia respawn lagi. Kalau sekarang mungkin dijadwalin. Ya, ini kita coba gimana sih cara keluar party? Oh ya. Tadi ada itu tuh, ada yang mau nyari Edgar tuh. Kita ikutan aja kali ya. Coba ya. Edgar, MVP ya. Oh iya, kita mau MVP Edgar sih. Kayaknya seru deh. Nggak tahu sih seru nggak ya? Nah, ini dan kalau dulu ya, aduh. mesti nebak-nebak. Kalau di server yang nggak ada tombstone-nya atau batu nisan MVP-nya, wah nggak tahu dah kapan timernya. Makanya ada yang istilahnya dulu jaga lilin ya. Iya, jagain spot. Nah, jagain spawn time-nya gitu kan ya. Matinya kapan? Jadi ditungguin tuh. Dulu lawan MVP tuh berasanya gimana ya? Wah, gue dulu lawan MVP seru. Kalau gue, karena dulu gue jatuhnya bukan guild player, gue solo player. Jadi gue lebih excited buat ngelawan MVP. Iya. Karena gimana caranya gue sendiri, tapi itu bisa ngalahin tetap bos. solo gitu ya. Gue tuh solo player. Iya. Karena gue kurang suka guild. Kenapa gue kurang suka guild? Terutama di MMORPG ya. Karena gue nggak suka ini. Mereka tuh monopoli grinding spot, farming spot. Itu gue nggak suka. Calon-calonnya sama guild-guild yang mau monopoli. Iya. Makanya itu gue kurang sukanya guild system zaman sekarang. Terutama bukan guild system ya, bukan guildnya, tapi sistem orang main game MMO zaman sekarang. Orang mainnya tuh gitu monopoli. Karena satu orientasinya mereka bukan having fun. Pertama, orientasinya mereka nyari uang. Iya, jatuhnya Mereka itu nyari dropan item buat mereka jual. jatuhnya jadi karir gitu ya, aneh nggak sih Kalian maksudnya? jadinya jualan. Iya. Main game buat jualan gitu. Ini ngomong-ngomong namanya pria rasa melon tuh apa anjir? Dasar ya emang orang. Ada Halo. aja namanya. Kenapa nih nge-lag? DC. Paling ada dia. Oh itu harganya tuh. Kita buff dulu teman-teman kita ya. Kita juga mau SMS power loh.
Atuh. Coba. Ada auto. Coba. Bisa auto. Oh, jadi zaman Sekarang lu bisa auto. sekarang MVP ditinggal ya. Males. Oh, dikit lagi mati anjir. Kita dari tadi ngobrol terus Edgarnya masih belum mati Kita nggak anjir. perlu main kan, ngobrol aja udah mati gitu Iya, loh. dan ini bahkan gue cuma nggak ngeliat, gue cuma nge-spam Iya, nge-spam klik doang. skill doang. Tapi ini mungkin gara-gara ada tankernya juga kali ya maksudnya ya. Maksudnya kan intinya gitu loh. Lu nggak perlu susah payah buat ngalahin bos. Udah tuh. Heeh. Udah kelar. Udah. Jadi dulu kan lu kalau main lu bunyi gitu loh. Oh, ini apaan nih? Oh, dapat hadiah. Lu main fokus banget dulu. Kalau sekarang lu bisa sambil bikin video kita. Udah ditinggal aja tuh, jalan sendiri. Iya ya, aneh ya maksudnya ya. Kan gitu. Maksud gue ya ampun. Mm-mm. Ini ngedumbelnya boomer ya. Karena Gimana ya rasanya yang karena game mungkin di generasi anak zaman sekarang beda. Game apa? definition of fun-nya Definition fun-nya beda. berubah Karena banget sih. buat tipikal gua boomer misalnya itu, kita para boomer, kita tuh ngerasa puas kalau ngalahin atau clearin suatu quest atau ngalahin bos yang susah dengan usaha kita sendiri. Iya. Itu fun-nya kita di situ. Sama ini sih apa ya, RO yang gua ingat zaman dulu itu ya, itu adalah RO yang dimana kita harus tahu timing apa namanya, timing monster keluarin skillnya kapan, timing apa namanya, kalau misalnya WoE gitu ya, timing pakai LP Land Protector itu buat ngancurin Land Protector musuh atau ngelindungi teman kita itu timingnya gimana, sama stacking kartu yang bener tuh gimana gitu kan kartu. ya, nggak bisa sembarangan asal pasang kartu gitu kan. Yang dulu ya di sini nggak tahu Kalian ya. tuh mutat otak gitu buat bikin build karakter. Iya. Di sini nggak tahu ya apakah di sini ada elemen-elemen semacam itu ya. Jadi mau segimanapun kreatifnya developer bikin cerita sebagus apapun, orang bakal cepat bosan karena satu feels-nya sama. Dan repetisinya itu Jadi ini lagi. Konsepnya adalah Walaupun ceritanya beda ya, ceritanya scriptingnya itu bagus. tapi tetap ujung-ujungnya mati karena monetisasi yang terlalu Overuse. Iya, dipaksakan gitu loh, kayak kalau mau lulus dari dungeon ini harus punya item ini, kalau mau menang dari war harus punya item ini gitu loh. Iya. Dan apa namanya, dibeda-bedain tuh dari tiap kelasnya, tiap tanker punya item spesifik yang harus punya, mau nggak mau harus punya, kalau nggak dianggap nggak bisa main kayak gitu kan ya. Itu kayak itu tai banget gak sih, maksudnya kayak kalau misalkan kita nih gara-gara kita nggak mau keluar uang misalkan buat main game, karena kita mau enjoy the game aja, terus kita tiba-tiba mikir kayak pengen ikutan kayak MVP yang kayak tadi gitu kan, lawan bos atau ternyata lu nggak bisa keep up. Kayak ini bukannya gua bilang semua developer itu tai kucing ya maksudnya, tapi kayak ngerti Mindsetnya mereka itu. tapi gue paham, maksudnya kayak sebenarnya ada juga satu perspektif yang pengen kita bawa di sini adalah orang tuh bikin game ya tujuannya untuk nyari duit, maksudnya mereka bikin game bukan untuk kerja sosial buat nyenangin kita doang, enggak gitu loh, dan kita paham itu. Jadi apa ya, maksudnya kalau dilihat dari segi bisnis, apa namanya, strategi bisnisnya udah beda dari dulu sama maksudnya zaman kalau dulu kita sekarang. suka sama gamenya dan kita ngerasa pengen, maksudnya gini loh, maksudnya ini kalau gue pribadi ya, kalau gue suka sama gamenya, gue bakal bayar gamenya. Gue sering kok beli game di Steam kalau misalnya gue suka sama gamenya gitu. Kalau gue suka sama apa namanya, kayak misalkan ada game yang gue suka banget sama pengembangnya, karena menurut gue ini orang keren banget gitu, jadi gue beli gamenya kan ya, semua dia speknya gue beli karena dia indie developer yang menurut gue keren banget. Nanti deh kapan-kapan gue bahas gaming gitu ya. Nah tapi gitu, kalau gue suka gue bayar. Yang gue nggak suka adalah gue nggak mau bayar tapi gue dipaksa. Gitu loh. Game bisnis strateginya beda. Iya, accessibility-nya dibikin
segampang mungkin sampai free to play gitu kan ya, maksudnya Iya. premium lah maksudnya konsepnya lah. Enggak juga. Ya, maksudnya kalau untuk game Maksudnya bener-bener gimana kenapa? maksudnya enggak juga. Nah, Game triple A, nah, terutama konsol ya. Sorry developer. nah, Terutama game konsol. Developernya tuh ngeluarin harga game 800.000. Gue paham. Kayak ini ya, kayak apa beberapa ada kayak misalkan Final Fantasy 14 misalkan ya, itu kan MMO, lu main harus bayar dulu tapi di dalamnya masih ada gacha juga, Iya. gitu. Dan ya. itu gamenya pay to win. Ya banget sih. Itu kurang ajar. Mohon maaf aja. Maksudnya, Padahal kita udah bayar untuk beli gamenya. dan udah bayar segitu mahal buat main game, kita mau enjoy gamenya, kita nggak bisa progres karena kita harus bayar di gamenya buat bisa unlock konten atau unlock upgrade baru buat karakter kita gitu. biar bisa progres. Nah, biar karakter kita nggak mati konyol gitu. Jadi ujung-ujungnya tai lah ini game. Iya. Anjing, gue udah ngeluarin duit mahal. Mulut anak kotor. Cara untuk kita appreciate ke developer adalah dengan misalkan kayak beli Game original, beli soundtrack, yang kayak gitu, yang kayak loh, gitu, merch kayak gitu. limited edition gitu loh. Daripada kayak harus bayar untuk actually enjoying the game gitu loh. Iya. Buat apa gitu loh. Maksud gue. It's a weird transition. Mungkin juga from generasinya our mungkin age. beda ya. Iya itu deh. There's a weird transition from our age di mana ada perbedaan cara menikmati game gitu loh. Sama udah ada apa namanya istilahnya upgrade yang dipermudah jika misalkan kita bayar. Itu udah tanda-tanda di mana game itu harus segera ditinggalkan sih maksudnya. Iya, karena itu tipikal game kayak gitu, tipikal lu bakal diperas. Dan mereka biasanya nggak bertahan lama ya maksudnya. Iya. Gue nggak tahu untuk ini ya, untuk Ragnarok yang sekarang. Well, nggak tahu ya. Prediksi gue. Gue agak bingung nih kalau ngomong kayak gitu ya, karena player hero itu banyak yang mereka Iya. sadar mereka di milking, tapi Iya. mereka tetap Main. tetap main. Tapi prediksi gue, hype-nya ini nggak bakal nyampe lebih dari setahun. Yang give or take, tapi hero M nyampe 2 tahun. Oh ya? Iya, lumayan sih maksudnya. Gue pas main itu Dan nggak nyampe setahun udah. Dan itu orang-orang udah padahal sampai maksudnya ya itu individualnya mungkin miliar sih maksudnya. Iya. Skuter. Gue Anyways, oke. Jadi kira-kira gitu ya misu-misunya kita ya. gue Maklumin aja nih kita emang apa namanya? gue sebagai Kita emang benci game-game yang apa namanya? Kira-kira kalau misalkan kita kasih skor gitu ya. Ya 3 2 1. 1 ya? 1 ya? Apa namanya? 1 lonti? Gua itu ya? gue mau gimana ya? Gue bukannya benci sama game yang sekarang. Gue nggak suka. Oh, oke. Gue nggak suka satu karena patternnya developer Ragnarok dari Ragnarok 2, Ragnarok selanjutnya banyak macamnya yang keluar sampai sekarang. Patternnya sama. Itu gue nggak suka. Dan yang kedua dari segi UI sempit, itu gue nggak suka. Ketiga adalah gameplaynya, isi konten itu udah nggak sesuai dengan game yang gue tahu. Apa-apa lu harus gacha sekarang, itu gue nggak suka. Itu gue benci banget. Jadi gue nggak bakal enjoy. Gue udah install nih game nih, gue udah main, gue ada ID, gue nggak nyampe 2 jam, gue udah nggak betah main ini game. Kalau gue berarti ini ya, tadi skor gue kan 3 ya gitu ya. Sebenarnya poin gue sama kayak lu, bahkan mungkin tadi gue pengen ngasih nilai 2. Gue belak-belakan aja nih. Tapi kenapa gue masih ngasih nilai 3? Karena gini, mau sebenci-bencinya gue sama sistem monetary kayak gini ya, gue nggak bisa nyetop orang untuk hey stop spending gitu loh maksudnya. Gue nggak. Hey, start being responsible with your money, bertanggung jawab lah sama duit kalian, tolong gitu lah. Maksudnya gue nggak bisa ngomong tususan itu dan berharap apa namanya player-player pada demo buat nggak beli gitu lah maksudnya. Iya, tapi
Ini kan kalau dibilang menurut gue pribadi rating dari gue sendiri berapa ya? Ya gue ngasih 1. Iya, kalau gue masih ada kasih nilai 3 gara-gara ya. Gue masih ngelihat ada apa ya? Sebuah potensi. Ada potensi di mana mereka sadar bahwa ini bukan jadi gini ya. Kenapa gue ngasih 3 ini? Gue kasih klarifikasi dulu ya. Ini bukan buat Ragnarok Origin ya. Untuk game selanjutnya. Untuk game selanjutnya justru. Karena ini udah menurut gue ya, ini udah peak of ease of accessibility satu, di mana kontrol yang sangat gampang, lo bisa AFK gaming gitu kan ya, lo bisa. Kalau dibilang kontrolnya gampang, it's so easy gitu kan ya, dan ditambah monetary system atau gacha system yang amat sangat predatory di game ini gitu ya. Menurut gue ya, kenapa gue kasih rating 3? Karena ketika game ini pada akhirnya akan redup, developer berikutnya akan tahu bahwa oke, kita udah nggak bisa lagi main kayak gini. At the end of the day, era kayak gitu menurut gue bagus karena it takes a really bad example to actually show us how precious the old times are. Jadi kita sepakat solusi. Gak sih ngasih rating 1, gue ngasih rating 3 karena tapi 3 as sarcastically 3 ya maksudnya ya. Kalau gue untuk pribadi ya, ini dari gue pribadi 1 karena ya balik lagi dari ekspektasi gue untuk game ini jadi zong banget ya gitu ya. Sama konklusi kita sama-sama nggak suka dan kita berharap developer belajar. Itu sih yang gue harap dari developer paling enggak ya, walaupun lu mau cari duit, mau saran gue kalau mau nyari duit jangka panjang nih, tapi remake aja Ragnarok lama tapi dibagusin. Jangan kayak yang harusnya di old game itu yang lu konten yang nggak harusnya bayar, tapi sekarang lu buat bayar, itu nggak banget. Iya. Nggak mungkin kalau misalkan ini sistemnya nggak kayak gini. Paling nggak 3,2. Paling nggak gini. Sekarang kalau lu lihat pet, lu harus beli kan. Akses ke pet dulu tuh hampir semuanya bisa gitu. Lu mau ngambil pet apapun bisa. Ya, tergantung kebutuhan kan. Tergantung Karena kebutuhan. poinnya bukan di petnya, tapi di karakternya. Pet itu cuma kayak peripheral lah gitu ya. Pet itu memang nambah status sedikit. Tapi mainly buat kosmetik, ngerti nggak sih? Enggak juga sih. Mungkin bukan itu ya. Mungkin lebih tepatnya is the missing piece of your ultimate build. Tapi nggak ada itu pun nggak masalah. You can manage karena kan nge-reset pet itu kan makan waktu ya maksudnya ya. And some people doesn't really, dan ada orang yang nggak suka akan hal-hal kayak gitu, kita paham. Soalnya karena paling nggak mungkin ya kalau mau di water down lagi, paling nggak akses untuk ngambil pet itu masih sama kayak dulu. Untuk equipment petnya nggak apa-apa lu gacha. Paling nggak semua akses buat lu dapatin pet masih sama kayak dulu. Diminimalisir lah, maksudnya kayak we know gacha is a profitable thing buat developer, tapi ya diminimize lah maksudnya. Maksudnya jangan maruk lah gitu loh. Maksud gue paling nggak, gue tahu sebagai developer, sebagai perusahaan kalian tuh cari uang gitu loh. Tapi dan kalau nggak dipaksa orang nggak ngasih duit, kita paham banget gitu kan. Tapi ya paling nggak jangan sampai nge-cut konten dari aslinya itu jadi lu harus bayar semua ya. Jangan gitulah gitu loh. Well, susah ya, kita mah cuma channel kecil ya maksudnya ya. Maksud gue anyways gitu aja deh dari kita ya. Nih punggung gua dikit lagi rontok ya. Olahraga. Anyways, thank you. Balik lagi ntar di. Thank you yang udah mampir. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Kalau ada yang mau ditambah-tambahin, isi aja di bawah. Komen aja kalau kalian suka. Komen aja kalau kalian nggak suka. Kalian nggak setuju sama poin kita, komen aja di bawah. Isi aja di bawah. Like boleh, dislike bebas. Yang penting komen. Ingat komen. Benar. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Nyalakan lonceng notifikasi biar kalau ada di nama konten kita apa ini? Kontennya Hito Talks. Segmennya hari ini adalah Orbit. Iya. Kalau nanti kita muncul lagi di Hito Talks berikutnya, kita bakal ngomongin apa ya? Kita lihat nanti aja. Bahasan yang lagi pengen dibahas saat itu apa? Itulah. Ada yang lagi bikin greget nggak misalnya gitu? Yang bikin gua emosi. Pokoknya like, subscribe, komen,
Tapi kalau kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Tapi yang penting komen. Kasih kritik saran kalian. Oke, I'll see you again. Segitu aja dari kami. Later. Bye. Kita pergi dulu. Bye bye.